Penangkapan aktor Dwi Sasono oleh tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu begitu mengejutkan publik. Pasalnya di balik sosoknya selama ini, suami dari penyanyi Widi Mulia itu ternyata berteman dekat dengan narkotika jenis ganja. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini tengah menjalani perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur, Jakarta Timur. Dengan ditangkapnya Dwi Sasono ini pun terbongkar pula tentang fakta baru jika Dwi Sasono sudah mengkonsumsi ganja yang kabarnya sudah digunakan sejak dirinya lulus dari bangku SMA. Kenyataan itu diakui sendiri oleh Dwi Sasono di hadapan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dwi juga membenarkan jika separuh dari hidupnya dihabiskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Itu dia sudah akui bahwa dia menggunakannya cukup lama. Dia merasa bahwa selama setengah hidupnya dia menggunakan itu. Tapi yang jelas bahwa dia sangat menyesal. Dia juga merasa terbantu dengan keadaan dia sekarang. Karena kalau ini tidak terjadi dia juga susah untuk berhenti. Dan minta bantuan kepada kami yang sedang membantu proses atau memproses hukumnya dia ini bisa dia lakukan dengan maksimal. Betul, saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya saya akan mengalami masalah ini, tapi memang musibah ternyata bisa menimpa siapa saja. Dwi Sasono diamankan pihak berwajib di rumahnya pada 26 Mei 2020 lalu. Dwi dengan digiring polisi menunjukkan barang bukti yang ia simpan di salah satu bagian rumahnya. Walau diduga telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sejak lama Dwi bukanlah bagian dari jaringan pengedar narkoba. Usai menjalani asesmen pada 9 Juni lalu, Dwi Sasono pun akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat guna menjalani rehabilitasi medis. Selama menjalani rehabilitasi ini, Dwi akan diisolasi dan detoks untuk menyembuhkan kecanduannya. Sejak kapan Dwi make, lalu bagaimana ketergantungannya. Saya sebagai penyidik dan sebagai Kasat Res Narkoba yang sedang memproses kasusnya Dwi, saya minta kepada rekan-rekan wartawan untuk mensupport saja pada Dwi yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi di RSKO. Beri dia semangat agar selama dia menjalankan proses rehabilitasi di RSKO bisa membantu dia untuk memutus ketergantungan dia pada narkotika jenis ganja yang saat ini dia sedang alami. Ada pasien titipan dari Polres Jakarta Selatan. Inisialnya Saudara D ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dititipkan sementara untuk melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani serangkaian pemeriksaan. Dan karena situasinya lagi pandemi COVID-19, maka yang bersangkutan kita sementara ini kita isolasi dan sekaligus kita lakukan fase detoksifikasi. Itu biasanya antara kurang lebih sekitar 2 minggu. Kemudian baru masuk ke fase rehabilitasi. Dan fase rehabilitasi ini tergantung daripada tingkat kecanduan pasiennya.
Terbongkarnya fakta baru tentang pengakuan Dwi Sasono yang telah bersahabat dengan ganja di setengah hidupnya menjadi sebuah kenyataan pahit yang harus diterima di tengah karir Dwi Sasono di dunia akting yang selama ini jauh dari gosip juga skandal. Lantas, usai menjalani rehabilitasi ini nantinya Dwi Sasono akan bisa sembuh total dari narkoba? Bagaimana medis melihat kondisi tentang kecanduan Dwi Sasono? Untuk Dwi Sasono saat ini masih melakukan terapi di RSKO sesuai dengan asesmen yang pernah diajukan. Semua penyalahgunaan nafsa, penyalahgunaan itu mulai dari level artinya dia masih di awal ya, eksperimental ya. Jadi yang penggunaannya itu masih awal coba-coba atau udah sampai pada rekreasional di mana dia pakai untuk suatu kesenangan, kemudian dia penggunaannya udah lebih teratur sampai ketergantungan, itu semua bisa masuk di dalam proses terapi. Ya, terapi di awal memang begitu dia masuk dalam proses terapi itu pasti dia kan kita memutuskan dengan penggunaan. Nah, ini yang disebut dengan kondisi dia detoksifikasi. Artinya pada kondisi di mana dia lepas dari penggunaan, dia akan efek withdrawalnya akan muncul, efek-efek putus asa muncul. Nah, itu akan kita berikan terapi. Nah, kalau sudah lewat fase itu, dia masuk dalam fase pemulihan rehabilitasi. Rehabilitasi ini pun ada yang artinya bisa dirawat di rumah sakit, tapi bisa juga yang model rawat jalan. Contohnya kalau ganja ya, dia pertama kali masuk dalam program yang disebut awal itu kita detoksifikasi, kemudian dinilai ada tidak masalah mental lain yang juga menyertai dia, masalah fisik lain, kemudian itu mendapat terapi, setelah itu dia bisa masuk dalam fase rehabilitasi di mana dia diajar atau diatur supaya dia bisa siap kembali kepada lingkungannya lagi. Nah, itu ada tahapannya di dalam rehabilitasi. Di rehabnya juga mesti direhab dengan benar, dengan baik dan benar gitu, karena kalau di rehabnya setengah-setengah ya nggak sembuh-sembuh juga, balik-balik juga. Nah, masalahnya kemudian setelah itu selesai, akan proses seseorang itu narkoba itu tidak hanya fisiknya, tapi kebanyakan besar adalah mental dan psikisnya. Nah, itulah masuklah di tahap rehabilitasi. Sejak terlibat persoalan hukum yang membawanya harus berpisah dengan keluarganya, sebagai istri, Widi Mulia sudah tentu harus menanggung beban berat ini. Ia pun menjadi tak banyak bicara dan lebih memilih mengungkapkan perasaan hatinya lewat akun pribadinya. Dalam unggahannya beberapa hari lalu, antara lain Widi menuliskan, "Sedang dalam mode bertahan. Salah satu hal yang tersulit untuk saya lakukan saat ini adalah tidak menoleh ke masa lalu." Doa dan dukungan untuk kesembuhan Mas Dwi dari kalian yang tulus menguatkan langkah kami untuk maju, tidak menoleh lagi ke masa lalu. Di tengah masa rehabilitasi yang dijalaninya, proses hukum yang menjerat Dwi Sasono terus berjalan. Hingga kini berkas perkara kasus Dwi Sasono masih dalam proses penyelesaian hingga nanti akhirnya dikirim ke kejaksaan untuk bisa segera P21. Proses berkasnya sedang berjalan, kita menunggu untuk kelengkapan proses berkas, karena kita juga harus kelengkapan berkas juga berhubungan dengan instansi lain. Kami normalnya itu 60 hari, dari 60 hari itu kita sudah harus bisa menerima P21 dari kejaksaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan kami boleh berbahagia lagi bersama setelah melewati cobaan ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.